Bayangkan dunia ini seperti sebuah panggung. Setiap orang memainkan perannya. Ada yang datang membawa kebajikan, ada yang hadir membawa keburukan. Namun, sebagaimana kata Marcus Aurelius, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita dipertemukan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons mereka. Orang jahat bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan besar. Kadang, mereka tersamar dalam sikap sehari-hari. Kata-kata yang menyakiti, tindakan yang merugikan, atau senyum yang menyimpan niat buruk. Seneca pernah berkata, orang jahat tidak hanya merusak orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Sebagai seorang stoik, kita diajak untuk melihat tanda-tanda itu dengan jernih. Tidak bereaksi berlebihan, tidak membiarkan emosi menguasai, tapi tetap waspada. Karena mengenali mereka lebih awal berarti melindungi ketenangan jiwa kita. Ingatlah, dunia akan selalu penuh dengan orang yang berniat baik maupun jahat. Kita tidak bisa mengubah mereka, tetapi kita bisa menguatkan diri sendiri agar tidak terseret dalam keburukan mereka. Dan inilah 5 tanda bahwa kamu sedang berurusan dengan orang jahat. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Silakan tulis pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, karena setiap masukan sangat berarti, dan pastikan Anda menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Orang jahat tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan atau tatapan penuh kebencian. Seringkali, mereka datang dengan senyum manis, kata-kata yang terdengar masuk akal, bahkan sikap yang seolah peduli. Tapi di balik itu semua, ada maksud tersembunyi. Inilah seni manipulasi. Seni mengubah kebenaran menjadi kebohongan, dan menjadikan kebohongan tampak seperti kebenaran. Mereka tidak menyerang dengan pedang atau senjata, melainkan dengan kata-kata. Kata-kata yang tajam, licin, dan halus. Mereka tahu bagaimana menekan titik lemahmu, bagaimana membuatmu meragukan dirimu sendiri, hingga akhirnya kamu kehilangan pijakan. Bayangkan seseorang yang terus mengulang-ulang. Kamu terlalu sensitif, atau kamu salah mengingat, setiap kali kamu menyadari kesalahan mereka. Lama-kelamaan, kamu mulai mempertanyakan ingatanmu sendiri, mempertanyakan akal sehatmu sendiri. Inilah yang disebut gaslighting, salah satu bentuk manipulasi paling berbahaya, karena membuatmu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Orang jahat memahami bahwa tubuhmu bisa kuat, tetapi jika pikiranmu berhasil mereka kendalikan, maka seluruh hidupmu akan mereka kuasai. Itulah sebabnya, mereka menargetkan pikiran. Mereka menanamkan rasa bersalah yang sebenarnya bukan milikmu. Mereka memelintir fakta, membungkusnya dengan logika palsu, hingga akhirnya kamu merasa harus meminta maaf, meski sebenarnya kamulah yang disakiti. Marcus Aurelius pernah berkata, orang tidak menyakitimu, yang melukai hanyalah penilaianmu terhadap mereka. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sebenarnya ada dalam cara kita menafsirkan perlakuan orang lain. Jika kita melihat manipulasi hanya sebagai permainan kotor orang yang lemah, maka kita tidak akan terjebak dalam jaring-jaringnya. Tetapi jika kita terus menelan bulat-bulat kata-kata mereka, kita akan terperangkap dan sulit keluar. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Ketika seseorang dekat denganmu, tetapi setelah berbicara dengannya, hatimu justru terasa berat. Ketika mereka membuatmu percaya bahwa segala kesalahan adalah milikmu, padahal merekalah sumber masalah? Jika iya, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan manipulasi. Stoikisme mengajarkan kita untuk memeriksa pikiran sendiri, bukan pikiran orang lain. Sebab yang bisa kita kendalikan hanyalah respons kita, bukan tindakan mereka. Maka, ketika berhadapan dengan manipulasi, kuncinya bukan membalas dengan amarah, melainkan dengan kesadaran. Sadari bahwa kata-kata yang keluar dari mulut mereka tidak selalu mencerminkan kebenaran. Sadari bahwa mereka berbicara bukan untuk membimbing, melainkan untuk mengendalikan. Cobalah menarik diri sejenak, mengamati dari jauh. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar salahku, ataukah aku sedang dibuat merasa salah? Dengan pertanyaan sederhana ini, kamu bisa mulai memisahkan antara realitas dan ilusi yang mereka ciptakan. Seneca pernah mengingatkan, orang yang lemah hati lebih mudah diperbudak oleh kata-kata daripada oleh rantai besi. Kalimat ini menekankan betapa kuatnya efek manipulasi jika kita tidak waspada. Kata-kata bisa mengikat pikiran lebih kuat daripada rantai mengikat tubuh.
Itulah mengapa mengenali manipulasi adalah bentuk perlindungan diri. Kita tidak bisa melarang orang jahat berkata-kata, tapi kita bisa menutup telinga batin kita dari racun yang mereka sebarkan. Kita bisa belajar menanggapi dengan tenang, tanpa memberi mereka kuasa atas pikiran kita. Ingatlah, manipulasi adalah permainan cermin. Mereka mencoba memantulkan bayangan gelap mereka ke dalam dirimu, agar kamu percaya bahwa kegelapan itu berasal dari hatimu sendiri. Tetapi begitu kamu sadar bahwa cermin itu retak, bayangan itu tidak lagi menakutkan. Jangan biarkan dirimu terjebak. Belajarlah menjaga jarak, baik secara fisik maupun emosional. Karena orang yang gemar memanipulasi hanya bisa berkuasa atas mereka yang memberikan ruang. Begitu kamu menutup pintu dalam hatimu, mereka kehilangan senjatanya. Pada akhirnya, manipulasi bukanlah tentang kekuatan mereka, melainkan tentang kerelaan kita untuk ditipu. Dan stoikisme mengajarkan, jangan serahkan kendali atas pikiranmu pada siapapun. Karena pikiran adalah benteng terakhir dari kebebasan sejati. Jadi jika kamu merasa dirimu mulai ragu, mulai dipenuhi rasa bersalah yang tak jelas asalnya, berhentilah sejenak. Lihatlah lebih jernih. Mungkin itu bukan kelemahanmu. Mungkin itu hanyalah hasil permainan kata-kata dari orang yang gemar memanipulasi. Ada sebuah kegelapan yang lebih dalam daripada sekadar kebencian, yaitu ketika seseorang menemukan kepuasan dalam melihat orang lain jatuh. Itulah ciri kedua dari orang jahat. Mereka merasa puas, bahkan gembira, atas penderitaan orang lain. Mereka mungkin tidak mengakuinya secara langsung, tapi perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka. Saat kamu gagal, mereka tersenyum samar. Saat kamu kehilangan sesuatu, mereka justru merasa lega. Dan saat kamu terpuruk, mereka seakan mendapatkan tenaga baru. Bagi mereka, kesulitan orang lain adalah panggung untuk menegakkan ego mereka sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, orang yang benar-benar besar tidak bersuka cita dalam penderitaan orang lain, bahkan dalam penderitaan musuhnya sekalipun. Kalimat ini begitu jelas. Kebesaran hati diukur bukan dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kemampuan untuk tetap berempati bahkan pada mereka yang pernah menyakitimu. Namun orang jahat justru sebaliknya. Empati telah hilang dari jiwanya. Mereka menertawakan luka orang lain, seolah-olah itu hiburan. Padahal, tidak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari penderitaan manusia lain. Kebahagiaan semacam itu hanyalah ilusi. Kebahagiaan rapuh yang akan hancur bersama hatinya sendiri. Bayangkan sebuah contoh sederhana. Seorang rekan kerjamu mungkin tampak akrab, tapi diam-diam ia menunggu momen ketika kamu melakukan kesalahan. Saat itu terjadi, ia merasa puas, bukan karena ia ingin kamu belajar, melainkan karena itu memberi kesempatan baginya untuk terlihat lebih unggul. Atau seorang teman yang diam-diam iri pada pencapaianmu. Ketika kamu mengalami kegagalan, ia berkata dengan nada simpati, "Kasihan sekali kamu," padahal dalam hatinya ia sedang bersorak. Stoikisme mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan setiap manusia. Semua orang akan mengalaminya, entah cepat atau lambat. Karena itu, hanya hati yang tertutup cahaya yang bisa menikmati penderitaan orang lain. Mereka lupa, roda kehidupan selalu berputar. Hari ini orang lain yang jatuh, besok bisa jadi mereka yang tersungkur. Seneca pernah berkata, "Tidak ada yang lebih hina daripada seseorang yang tertawa atas luka orang lain." Mengapa hina? Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling menopang. Jiwa yang sehat akan merasakan luka orang lain seolah lukanya sendiri. Tetapi ketika seseorang merasa puas atas kesengsaraan orang lain, ia sedang menyingkirkan dirinya dari fitrah kemanusiaan. Ia sedang mengikis sisi terbaik dari dirinya sendiri. Bagaimana kita harus menyikapinya? Pertama, jangan terbawa arus emosi. Orang jahat ingin melihatmu hancur, dan jika kamu marah berlebihan atau sakit hati terlalu dalam, mereka sudah berhasil. Ingatlah prinsip stoik. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kedua, jangan biarkan penderitaanmu menjadi bahan bakar bagi mereka. Jika kamu jatuh, bangkitlah dengan tenang. Tunjukkan bahwa luka bukanlah akhir. Dengan begitu, kebahagiaan mereka atas kesedihanmu akan sirna. Karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan apa yang mereka cari, kelemahanmu.
Ketiga, belajarlah untuk memisahkan antara tindakan mereka dan jiwamu. Kamu tidak bisa menghentikan mereka tertawa saat kamu terluka. Tetapi kamu bisa memilih untuk tidak menyerahkan harga dirimu pada tawa mereka. Biarkan mereka terjebak dalam kegelapannya sendiri, sementara kamu tetap melangkah menuju cahaya. Kita harus paham, orang yang senang melihat penderitaan orang lain sebenarnya adalah orang yang paling miskin di dalam. Mereka miskin kasih, miskin empati, miskin kedamaian batin. Dan orang yang miskin dalam jiwanya hanya bisa merasa kaya dengan cara melihat orang lain lebih miskin darinya. Mereka tidak sadar, itu bukan kekuatan, melainkan kelemahan yang disamarkan. Maka, jangan iri pada mereka yang tertawa di atas luka orang lain. Jangan merasa kalah, sebab dalam pandangan Stoik, kekuatan sejati adalah mampu tetap berempati, bahkan ketika kita sendiri sedang terluka. Ingatlah, penderitaan tidak akan abadi. Luka bisa sembuh, kegagalan bisa dipelajari, dan hidup akan terus bergerak maju. Tetapi mereka yang bersukacita atas penderitaan orang lain akan selamanya terjebak dalam kegelapan jiwanya sendiri. Jadi, jika kamu melihat seseorang bahagia atas kesedihanmu, jangan habiskan energimu untuk membenci. Anggaplah itu sebagai bukti bahwa jiwamu lebih besar daripada jiwa mereka. Karena orang jahat mungkin bisa merampas senyummu untuk sementara, tetapi mereka tidak akan pernah bisa merampas ketenanganmu selama kamu memilih untuk tetap menjaganya. Kepercayaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam hidup manusia. Tanpa kepercayaan, persahabatan hanya menjadi kepura-puraan. Tanpa kepercayaan, cinta hanyalah sandiwara. Dan tanpa kepercayaan, kerjasama hanyalah permainan saling curiga. Sayangnya inilah yang sering dilakukan orang jahat. Mereka menghancurkan kepercayaan, bukan karena mereka tidak mampu menjaganya, tetapi karena mereka tidak pernah menempatkan nilai pada sesuatu yang begitu berharga. Orang jahat hidup dari kebohongan. Hari ini mereka berkata ya, besok mereka berkata tidak. Mereka berjanji manis, tetapi di baliknya sudah menyiapkan pengkhianatan. Kepercayaan baginya hanyalah alat untuk menenangkan korbannya, sebelum akhirnya ditikam dengan pengkhianatan. Bayangkan seseorang yang selalu datang kepadamu dengan kata-kata manis, dengan sikap seolah peduli. Kamu percaya, lalu kamu membuka dirimu, berbagi cerita, berbagi rahasia, bahkan berbagi harapan. Tetapi beberapa hari kemudian, kamu mendengar semua yang kamu percayakan telah ia sebar ke telinga orang lain. Betapa hancurnya perasaanmu saat itu. Epictetus pernah berkata, jika seseorang berbohong, maka ia sudah merusak hubungannya dengan alam. Karena alam itu sendiri dibangun di atas kebenaran. Artinya, orang yang menghancurkan kepercayaan tidak hanya merusak hubungan denganmu, tapi juga merusak dirinya sendiri. Ia sedang memutuskan jembatan antara dirinya dan keteraturan alam. Sebab kebenaran adalah bagian dari kosmos, dan kebohongan hanyalah jurang yang menelan jiwanya. Kepercayaan itu ibarat kaca. Sekali retak, ia tidak akan pernah kembali utuh. Orang bijak tahu hal ini, sehingga mereka berhati-hati menjaga kepercayaan orang lain. Tetapi orang jahat justru sengaja memecahkannya, karena dengan begitu mereka merasa punya kuasa. Semakin banyak kepercayaan yang hancur, semakin banyak orang yang terluka, semakin besar kepuasan yang mereka dapatkan. Namun stoikisme mengingatkan kita untuk tidak tenggelam dalam luka. Kehancuran kepercayaan memang menyakitkan, tetapi kesakitan itu tidak boleh membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang mengkhianatimu, masalahnya ada pada mereka. Jangan biarkan perbuatan mereka merusak kebaikan yang ada dalam dirimu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi orang yang menghancurkan kepercayaan? Pertama, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Orang bijak bisa dikhianati sekali, tapi tidak untuk kedua kalinya. Belajarlah untuk tidak menyerahkan seluruh dirimu pada seseorang yang sudah terbukti mengkhianati. Bukan berarti kamu membenci, tapi kamu menjaga batas. Kedua, terimalah kenyataan bahwa tidak semua orang layak dipercaya. Stoikisme mengajarkan kita menerima dunia sebagaimana adanya. Sama seperti kita menerima bahwa ada badai di laut dan ada duri di antara bunga, kita juga harus menerima bahwa ada manusia yang hidup dengan cara mengkhianati. Penerimaan ini bukan berarti pasrah, tapi melindungi diri dari kekecewaan yang berulang. Ketiga,
Percayalah pada dirimu sendiri. Kepercayaan yang dihancurkan orang lain tidak boleh membuatmu kehilangan kepercayaan terhadap dirimu. Jangan biarkan pengkhianatan membuatmu berpikir bahwa semua orang sama. Tidak, tidak semua orang sama. Masih ada jiwa-jiwa yang tulus. Masih ada hati-hati yang bisa dipercaya. Dan perjalananmu menemukan mereka baru bisa dimulai jika kamu tetap menjaga kepercayaan dalam dirimu sendiri. Kita harus memahami bahwa orang yang menghancurkan kepercayaan sebenarnya sedang menyingkapkan wajah aslinya. Mereka mengira bisa menguasai, padahal sebenarnya mereka sedang memperlihatkan kelemahan. Orang yang tidak bisa jujur adalah orang yang tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Seneca pernah menulis, kejujuran adalah bagian dari keberanian. Hanya orang pengecut yang bersembunyi di balik kebohongan. Itu artinya, orang jahat yang menghancurkan kepercayaan sebenarnya bukan kuat, melainkan pengecut. Mereka takut menghadapi kenyataan, sehingga memilih menutupinya dengan kebohongan. Maka, jangan habiskan hidupmu untuk marah pada mereka. Amarahmu tidak akan mengubah mereka, justru akan merusak ketenanganmu sendiri. Yang bisa kamu lakukan, hanyalah menjaga dirimu, menarik pelajaran, dan terus melangkah dengan hati yang lebih bijak. Ingatlah, kepercayaan memang bisa hancur, tapi kebijaksanaan bisa tumbuh dari setiap kepingannya. Dan ketika kamu belajar dari rasa sakit itu, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih hati-hati, dan lebih dewasa dalam memilih siapa yang layak mendapatkan ruang di dalam hidupmu. Jangan biarkan pengkhianatan orang jahat merampas keyakinanmu pada kebaikan. Karena meskipun ada yang menghancurkan kepercayaan, selalu ada pula yang berusaha menjaganya. Tugasmu hanyalah membedakan keduanya, dan tetap berdiri teguh di jalan kebenaran. Rasa malu adalah pagar yang menjaga manusia tetap pada jalurnya. Ia adalah bisikan nurani yang membuat seseorang berhenti sebelum melakukan keburukan. Tanpa rasa malu, manusia bisa berubah menjadi makhluk yang tidak mengenal batas, tidak mengenal belas kasih, dan tidak mengenal kebaikan. Inilah ciri keempat dari orang jahat. Mereka tidak mengenal rasa malu. Orang baik mungkin pernah salah, mungkin pernah tergelincir dalam dosa atau khilaf, tetapi rasa malu akan membuat mereka menunduk dan kembali pada jalan yang benar. Sedangkan orang jahat berjalan tanpa beban. Bahkan ketika tertangkap basah berbuat salah, mereka tetap mampu tersenyum, seolah tidak ada yang terjadi. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, ketika kamu kehilangan rasa malu, maka kamu kehilangan pengawal jiwamu. Kalimat ini sangat tajam. Rasa malu adalah penjaga yang mencegah manusia jatuh lebih dalam ke jurang. Jika penjaga itu hilang, maka tidak ada lagi benteng yang tersisa. Lihatlah bagaimana orang yang tidak punya rasa malu bertindak. Mereka berbohong tanpa gentar, menipu tanpa ragu, bahkan melukai tanpa penyesalan. Hati mereka seakan mati rasa. Bagi mereka, yang penting hanyalah apa yang mereka dapatkan, bukan bagaimana cara mereka mendapatkannya. Bayangkan seseorang yang dengan enteng mengambil hak orang lain, lalu masih berani menantang balik ketika dikonfrontasi. Atau seorang pemimpin yang korupsi besar-besaran, tetapi tetap berdiri dengan wajah tenang di depan rakyatnya. Atau bahkan orang terdekatmu yang mengkhianati, lalu berkata, "Memang kenapa? Itu urusanmu, bukan urusanku." Itulah wajah orang yang telah kehilangan rasa malu. Seneca pernah berkata, bukan penderitaan yang membuat manusia hina, melainkan perbuatan tanpa malu yang menghancurkan dirinya sendiri. Orang jahat bisa saja tampak berkuasa, tapi pada hakikatnya mereka sedang menelanjangi kelemahan mereka. Karena manusia tanpa rasa malu bukanlah manusia yang kuat, melainkan manusia yang kosong. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Pertama, sadari bahwa kita tidak bisa menanamkan rasa malu pada orang yang sudah menolaknya. Kita tidak bisa memaksa nurani yang telah mati untuk hidup kembali. Jika kita berharap terlalu tinggi, kita hanya akan kecewa. Stoikisme mengajarkan, terima kenyataan sebagaimana adanya. Jangan kaget jika orang jahat tidak merasa bersalah, karena memang begitulah adanya jiwa mereka. Kedua, jangan menukar nilai dalam dirimu dengan nilai mereka. Jika mereka tidak punya rasa malu, jangan sampai kita menghilangkannya juga. Biarkan mereka berjalan di jalannya, tetapi kita tetap setia pada jalan yang benar. Karena perbedaan kita dengan mereka terletak pada keberanian untuk merasa malu ketika salah dan kejujuran untuk memperbaikinya. Ketiga, gunakan jarak sebagai perlindungan.
Orang yang tidak mengenal rasa malu bisa menyeret siapa saja ke dalam jurang bersamanya. Jika kamu dekat dengan mereka, bisa saja kamu ikut terbiasa dengan cara hidup tanpa batas itu. Dan sekali kamu terbiasa, rasa malu dalam dirimu perlahan akan memudar. Stoikisme menekankan pentingnya memilih lingkungan. Seneca menasihati, hati-hati dengan siapa kamu bergaul, karena tanpa sadar, kebiasaan mereka akan menjadi kebiasaanmu. Maka, jangan biarkan dirimu larut. Jika kamu melihat seseorang yang sudah tidak mengenal rasa malu, jangan berharap ia akan berubah hanya karena kata-katamu. Lebih baik, perkuat dirimu agar tidak ikut terbawa arus. Namun, ada hal penting yang harus kita ingat. Tidak mengenal rasa malu bukan berarti tidak bisa berubah. Selama hidup masih ada, selalu ada kesempatan untuk bertobat, untuk kembali pada jalannya. Tetapi perubahan itu tidak bisa dipaksakan dari luar. Ia hanya bisa lahir dari dalam, dari kesadaran yang tumbuh dalam hati mereka sendiri. Tugas kita hanyalah menjaga diri, bukan menyelamatkan semua orang. Akhirnya, kita perlu menyadari bahwa rasa malu bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, rasa malu adalah tanda jiwa yang masih hidup. Jika kamu pernah merasa malu setelah berbuat salah, bersyukurlah. Itu artinya hatimu masih peka, nuranimu masih bicara. Orang jahat mungkin menertawakan rasa malumu, tetapi sesungguhnya, itu adalah kekuatan yang mereka tidak punya. Mereka yang tidak mengenal rasa malu, mungkin tampak bebas. Tapi kebebasan tanpa batas, bukanlah kebahagiaan. Itu adalah kekosongan yang dalam. Mereka mungkin bisa tertawa, bisa berkuasa, bisa berjalan dengan wajah tebal. Tapi jauh di dalam, jiwa mereka kering karena tidak ada lagi yang menahan mereka dari keburukan. Dan ingatlah, manusia yang tidak mengenal rasa malu, cepat atau lambat akan runtuh oleh perbuatannya sendiri. Karena dunia ini berjalan dengan keseimbangan. Apa yang mereka lakukan pada orang lain, suatu saat akan kembali pada mereka. Jadi, jika kamu berhadapan dengan orang yang tidak mengenal rasa malu, jangan terjebak untuk meniru mereka. Tetaplah berpegang pada nilai-nilai kebaikanmu, karena itulah yang akan menjadi bentengmu. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan biarkan kejahatan orang lain membuatmu berhenti menjadi baik. Ada jenis orang yang tidak menyerangmu dengan kata-kata tajam atau perbuatan kasar. Tapi setiap kali kamu bersamanya, hatimu terasa berat. Pikiranmu kacau, jiwamu lelah, dan semangatmu terkuras tanpa sebab yang jelas. Inilah tanda kelima dari orang jahat. Mereka menghisap energi dan kedamaianmu. Perhatikan dirimu setelah berinteraksi dengan seseorang. Jika setelah percakapan yang singkat sekalipun kamu merasa kosong, gelisah, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri, kemungkinan besar kamu baru saja berurusan dengan orang yang beracun. Orang-orang semacam ini tidak selalu terlihat kasar. Mereka bisa saja ramah, bisa saja tersenyum, bahkan terlihat peduli. Tetapi pada kenyataannya, mereka mengambil sesuatu dari dalam dirimu, ketenangan yang seharusnya menjadi milikmu. Seneca pernah menulis, "Jauhilah orang-orang yang membuatmu semakin buruk. Lebih baik berjalan sendirian di jalan yang benar daripada bersama mereka yang menyesatkan." Kalimat ini adalah peringatan. Bukan berarti kita harus membenci mereka, melainkan kita perlu waspada. Karena kedamaian batin adalah harta paling berharga, dan kita tidak boleh sembarangan menyerahkannya kepada orang lain. Orang jahat yang menguras energi biasanya memiliki ciri khas. Mereka selalu menuntut, tetapi jarang memberi. Mereka membawa masalah, tapi jarang membawa solusi. Mereka menanamkan kecemasan, bukan ketenangan. Mereka datang bukan untuk mendukungmu, melainkan untuk memastikan kamu tetap berada dalam lingkaran gelap mereka. Bayangkan seseorang yang selalu mengeluh tentang hidupnya, tetapi tidak pernah mau berubah. Setiap kali kamu mencoba menasihati, ia menolak. Tetapi ia akan datang lagi dengan cerita yang sama, berkali-kali, hanya untuk menularkan beban emosinya kepadamu. Lama-lama, kamu merasa lelah, bukan karena masalahmu sendiri, tetapi karena energi yang terus-menerus ia sedot darimu. Atau bayangkan rekan kerja yang selalu iri. Ia menebar komentar negatif, meremehkan pencapaianmu, dan menanamkan keraguan setiap kali kamu ingin melangkah maju. Mungkin ia tidak menyerangmu secara langsung, tetapi perlahan ia mengikis keyakinanmu, hingga tanpa sadar kamu mulai kehilangan keberanian.
Orang semacam ini ibarat racun yang perlahan masuk ke dalam tubuh. Kamu mungkin tidak langsung merasakan akibatnya, tetapi sedikit demi sedikit, racun itu melemahkan jiwamu. Bagaimana stoikisme menyarankan kita menghadapi mereka? Pertama, sadari bahwa kamu berhak atas ketenanganmu. Marcus Aurelius menulis, ketenangan batin datang ketika kamu berhenti peduli pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan seberapa besar pengaruh mereka atas hidupmu. Jika kamu tahu seseorang selalu menguras energimu, maka tariklah batas. Kedua, jangan merasa bersalah karena menjaga jarak. Banyak orang terjebak dalam rasa bersalah, merasa harus selalu ada untuk semua orang, bahkan mereka yang terus-menerus merugikan jiwa kita. Padahal, menjaga jarak bukan berarti egois. Itu adalah bentuk kasih sayang pada dirimu sendiri. Dengan menjaga jarak dari mereka yang beracun, kamu sedang melindungi ketenangan batinmu agar bisa tetap utuh. Ketiga, perkuat benteng pikiranmu. Orang jahat bisa mencoba meruntuhkan keyakinanmu, tetapi jika batinmu kokoh, mereka tidak akan berhasil. Anggap kata-kata mereka hanya sebagai angin lewat. Jangan biarkan ia tinggal di dalam dirimu. Jika mereka mencoba menanamkan keraguan, jadikan itu sebagai latihan untuk menguatkan keyakinanmu. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa merusak jiwamu tanpa izinmu. Orang jahat bisa mencoba, tetapi keputusan terakhir selalu ada di tanganmu. Kamu yang menentukan apakah kata-kata mereka akan mengganggu pikiranmu, ataukah akan kau abaikan. Dan satu hal penting, jangan biarkan mereka mengubah siapa dirimu. Orang jahat mungkin bisa menguras energimu, tetapi jangan beri mereka kuasa untuk mengubah hatimu menjadi pahit. Tetaplah menjadi dirimu yang penuh ketenangan, penuh kebijaksanaan, dan penuh empati. Karena begitu kamu berubah menjadi seperti mereka, saat itulah mereka benar-benar menang. Ingatlah, kedamaian adalah rumahmu. Jangan biarkan siapapun masuk dan merusaknya tanpa izin. Jika ada orang yang membuatmu lelah setiap kali hadir, mungkin saatnya kamu menutup pintu. Bukan karena membenci, tapi karena kamu berhak hidup dengan damai. Akhirnya, sadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya menghisap energimu. Pilihlah mereka yang memberi cahaya, bukan mereka yang menambah kegelapan. Seperti kata Seneca, hidup itu panjang jika kamu tahu cara menggunakannya. Dan salah satu cara terbaik menggunakannya adalah dengan melindungi ketenanganmu dari orang-orang yang beracun. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari bertemu dengan orang jahat. Tapi stoikisme mengajarkan, kita bisa menjaga sikap, mengendalikan batin, dan memilih siapa yang layak tinggal dalam lingkar hidup kita. Ingatlah, orang jahat hanya menang jika kita membiarkan jiwa kita ikut menjadi gelap. Jadi berhati-hatilah, karena mengenali mereka adalah langkah pertama untuk menjaga ketenanganmu.